Rasa sebuah media pembelajaran itu terlihat menarik, tapi ternyata nggak benar-benar bantu kita buat memahami suatu materi. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan penting. Evaluasi media pembelajaran adalah proses untuk menilai kualitas, efektivitas, dan kelayakan suatu media dalam mendukung proses pembelajaran. Oke, bayangin ada dua kelas yang diberi tes dengan materi yang sama, kemudian dengan guru yang sama, dan bahkan di waktu yang sama. Tapi hasil tesnya berbeda jauh. Apa yang nyebabin hasil tesnya beda, yaitu cara mereka belajar diarahkan. Nah, disinilah peran LKPD atau lembar kerja peserta didik menjadi sangat penting. Bukan cuma kertas yang berisi soal, tapi alat yang bisa mengubah cara siswa berpikir, berproses, dan memahami materi. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Radinka, mahasiswa Teknologi Pendidikan UNES, yang pada video kali ini akan membahas secara lengkap tentang LKPD sebagai bagian dari pengembangan bahan ajar, mulai dari pengertian LKPD, fungsi LKPD, komponen LKPD, hingga langkah-langkah pengembangan LKPD. Oke, lembar kerja peserta didik atau LKPD adalah salah satu bentuk bahan ajar cetak yang berisi tugas, petunjuk, dan aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. LKPD dirancang untuk membantu peserta didik memahami materi secara lebih aktif, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Dalam LKPD juga, peserta didik tidak hanya membaca, tetapi juga melakukan kegiatan seperti menganalisis, mengamati, berdiskusi, dan menyimpulkan. Dengan kata lain, LKPD menjadi jembatan antara materi yang disampaikan oleh guru dengan aktivitas belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Seringkali LKPD disamain sama LKS atau lembar kerja siswa karena isinya sama-sama soal, padahal keduanya memiliki perbedaan. LKS biasanya lebih berfokus pada latihan soal. Nah, sedangkan LKPD lebih menekankan pada proses pembelajaran. LKPD dirancang berdasarkan tujuan pembelajaran, dilengkapi dengan langkah-langkah kegiatan, serta mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Jadi, LKPD bukan sekedar kumpulan soal, tapi merupakan alat untuk membangun pengalaman belajar. LKPD memiliki beberapa fungsi penting dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai panduan belajar peserta didik. LKPD membantu peserta didik memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam belajar. Kemudian yang kedua, meningkatkan keaktifan peserta didik. Dengan adanya tugas dan aktivitas, peserta didik menjadi lebih terlibat. Kemudian yang ketiga, ada membantu guru dalam mengelola pembelajaran. Guru tidak perlu lagi untuk menjelaskan secara terus-menerus karena peserta didik sudah memiliki panduan belajar mereka sendiri. Yang keempat, melatih keterampilan berpikir. LKPD dapat dirancang untuk melatih berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Selain itu, LKPD juga membantu menciptakan pembelajaran yang lebih terstruktur dan sistematis. Nah, agar LKPD lebih efektif, ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setiap aktivitas dalam LKPD harus mendukung pencapaian kompetensi. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. LKPD harus komunikatif agar peserta didik itu tidak bingung. Kemudian yang ketiga, menarik secara visual. Tampilan LKPD harus rapi dan tidak membosankan agar peserta didik semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, ada mendorong keaktifan peserta didik. LKPD harus berisi aktivitas, bukan hanya teori. Dan yang kelima, kontekstual. Materi sebaiknya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik lebih mudah dalam memahami isi dari LKPD yang disusun. Secara umum, LKPD terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada judul LKPD, yang berisi tentang menunjukkan topik yang akan dipelajari. Kemudian komponen yang kedua ada identitas, yang berisi nama mata pelajaran, kelas, dan juga alokasi waktu. Komponen yang ketiga yaitu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, yang berisi tentang kompetensi apa saja yang harus dicapai peserta didik di akhir pembelajaran nanti. Dan yang keempat, ada petunjuk pengerjaan yang memberikan arahan kepada peserta didik tentang cara mengerjakan LKPD. Dan yang kelima, ada komponen materi singkat yang berisi ringkasan materi sebagai pengantar. Dan komponen yang keenam, ada kegiatan atau tugas. Ini adalah bagian utama yang berisi aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik. Komponen yang ketujuh, ada penilaian yang berisi kriteria atau rubrik penilaian. Dan yang kedelapan, ada refleksi yang berisi tentang pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk mengevaluasi pemahamannya. Oke, selanjutnya LKPD dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Antara lain, yang pertama ada LKPD eksploratif, yaitu LKPD yang mendorong peserta didik untuk mencari informasi mereka sendiri, bukan hanya berpatok pada buku. Kemudian yang kedua ada LKPD eksperimen,
yang mana mendorong peserta didik dalam kegiatan praktikum. Dan yang ketiga ada LKPD Problem Solving yang berfokus pada pemecahan masalah. Dan yang keempat ada LKPD yang berbasis proyek yang melibatkan kegiatan jangka panjang. Pemilihan jenis LKPD harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran masing-masing sekolah agar lebih dapat diselaraskan dengan kebutuhan peserta didik mereka juga. Dalam mengembangkan LKPD terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan peserta didik dan materi yang akan diajarkan. Kemudian langkah yang kedua ada menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan harus jelas dan terukur. Kemudian yang ketiga ada menyusun materi. Materi yang disusun secara ringkas dan relevan. Dan langkah yang keempat ada merancang kegiatan. Kegiatan harus menarik dan mendorong keaktifan peserta didik. Kemudian langkah yang kelima ada mendesain tampilan. Tampilan harus dibuat sebaik mungkin, menarik dan mudah dibaca. Dan yang keenam ada validasi. LKPD diuji oleh ahli atau guru lain agar validitas dan efektivitasnya dapat teruji seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada revisi, yaitu melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari guru-guru sebelumnya. Langkah-langkah ini tadi penting agar dapat menciptakan LKPD yang berkualitas. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari LKPD itu sendiri. Yang pertama kita masuk ke poin kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama ada meningkatkan keaktifan siswa, kemudian yang kedua ada membantu pemahaman konsep, yang ketiga ada membuat pembelajaran lebih terarah. Oke, selanjutnya adalah kekurangan LKPD. Yang pertama ada membutuhkan waktu dalam penyusunannya karena langkah-langkahnya yang cukup kompleks. Kemudian yang kedua ada jika tidak terancang dengan baik dapat membingungkan peserta didik. Nah, sebagai kesimpulan, LKPD merupakan salah satu bahan ajar yang sangat penting dalam mendukung pembelajaran yang aktif dan bermakna. Dengan perancangan dan pengembangan yang baik, LKPD dapat membantu peserta didik memahami materi secara lebih mendalam. Sebagai calon pendidik, kita perlu mampu untuk merancang LKPD yang tidak hanya menarik, tetapi juga efektif untuk pembelajaran. Dan terima kasih sudah menyimak, semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.